5 tokoh di dalam Bible yang telah murtad, yang meninggalkan imannya dari percaya Yesus, kemudian mereka tidak lagi percaya dan kehilangan akan keselamatannya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, silakan follow channel ini, Anda bisa like, atau Anda juga bisa menulis komen tentang pandangan Anda, ya, dan jangan lupa untuk membagikan tayangan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, kita akan saksikan bagaimana kisahnya. Ada banyak tokoh dalam Bible yang murtad. Mereka meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Namun, tokoh-tokoh Bible yang akan kita bahas ini semuanya berada dalam perjanjian baru. Wow. Kemarin kita membahas murtad itu cuma terjadi dalam perjanjian lama, tapi ternyata di dalam perjanjian baru ada tokoh-tokoh yang kita bisa temukan, mempelajari ya tentang kisah hidupnya seperti apa. Saudara lihat, sebenarnya orang yang percaya pada Tuhan itu bisa murtad atau tidak sih? Atau kehilangan keselamatan itu bisa apa tidak sih? Itu masih menjadi perdebatan di antara orang pengikut Kristus itu sendiri. Secara gamblang, ya, kemurtadan ini seringkali menjadi sebuah kebingungan dalam sudut pandang kita sebagai orang yang percaya. Namun, ada dua pandangan. Arminian berkata, orang yang meyakini bahwa dia adalah dipilih Tuhan untuk selamat tidak mungkin bisa murtad atau kehilangan keselamatan. Loh, berarti kalau dia murtad itu bagaimana? Maka itu cuman murtad sementara saja. Karena pada akhir hidupnya dia akan bertobat dan kembali pada Tuhan. Itu pandangan Arminian. Tapi pandangan Calvinis mengatakan bahwa itu orang tidak diselamatkan, memang tidak dipilih Tuhan untuk selamat. Lalu memang dia tidak pernah menerima Yesus. Memang kelihatannya saja sebagai orang yang percaya, namun bukan. Nah, itu pandangan Calvinis. Anda lihat yang mana yang benar? Pandangan Calvinis atau Arminian? Itu tidak menjadi masalah dengan para tokoh Alkitab yang murtad ini. Tetapi kita akan melihat fakta-fakta bahwa mereka itu telah murtad dan meninggalkan Yesus dan apa yang bisa kita pelajari darinya. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah tokoh Alkitab pertama yang murtad, di mana dia berkhianat kepada Tuhan Yesus, gurunya sendiri, dengan menjual kepada pihak-pihak tua di Yahudi. Tua-tua Yahudi memang sudah lama mengincar Yesus karena mereka menganggap Yesus melanggar hukum Taurat dan menjadi dengki kepada Yesus. Nah, di sini Yudas menjual Yesus dengan uang sebesar 30 perak dan jumlahnya itu tidak tergolong besar pada masa itu. Yudas menyerahkan Yesus tatkala ia dan murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, tempat yang jelas diketahui oleh Yudas. Anda lihat di sini, Yudas telah memberikan dirinya dikuasai oleh iblis untuk berkhianat kepada Yesus, dan ia berkeras hati terhadap peringatannya yang berulang-ulang. Anda bisa membaca itu dalam Lukas 22 ayat yang ketiga. Namun setelah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman, ya, disalibkan oleh Mahkamah Agama Yahudi, Yudas Iskariot itu pun menyesali perbuatannya karena telah menjual gurunya sendiri. Ia mengembalikan uang penjualannya kepada para imam-imam dan dia dalam hatinya menyesal. Tapi para pemimpin Yahudi tidak menghiraukan Yudas Iskariot. Mereka berkata, ya itu kan urusan kau sendiri. Namun saudara, penyesalan Yudas itu hanya sekedar penyesalan, tidak berakhir dengan pertobatan seperti apa yang dialami oleh Petrus. Oke, Petrus bersalah dengan menyangkal Yesus 3 kali, tetapi endingnya adalah Yesus memberikan pandangan kepada Petrus dan akhirnya Petrus bertobat. Nah, setelah menyesali perbuatannya, Yudas pun berakhir dengan kehidupan yang sangat tragis. Dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri. Itulah yang pertama. Tokoh Alkitab yang kedua ini adalah Simon, tukang sihir. Simon tukang sihir atau Simon orang Samaria
Pasti orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab jika tidak, pastilah Filipus tidak mau membaptis. Apalagi Filipus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Jadi sudah pasti saudara bahwa Filipus itu tidak keliru dalam membaptis Simon orang Samaria. Dengan kata lain, Simon orang Samaria sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi keinginan Simon orang Samaria itu untuk membeli Roh Kudus memperlihatkan Simon Samaria itu mulai murtad. Petrus juga melihat bahwa hati Simon telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus meminta Simon supaya berdoa untuk minta ampun kepada Yesus sehingga dia diampuni. Namun Simon tukang sihir itu malah meminta agar Petrus dan Yohanes yang berdoa baginya. Kisah Rasul 8:22 ayat sampai 24. Hal ini menunjukkan bahwa Simon orang Samaria tidak ada kesungguhan untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, itu mungkin karena hal semacam itu Petrus dan Yohanes tidak menanggapi permintaan Simon orang Samaria untuk mendoakannya. Ya, dari sikap Simon yang enggan bertobat dan minta pengampunan Tuhan, maka tidaklah heran jikalau hidupnya berakhir sangat tragis. Alkitab memang tidak mencatat akhir hidup Simon itu seperti apa, tetapi tradisi gereja punya catatan tentang hidup Simon orang Samaria yang berakhir dengan tragis. Simon orang Samaria itu di kemudian hari dikenal sebagai orang yang selalu melakukan penyesatan secara ulung dengan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ia dikenal sebagai Simon tukang sihir atau dalam bahasa Latin Simon Magus. Ya. Dan pada akhir hidupnya dia terkubur hidup-hidup padahal dia berjanji akan bangkit pada hari ketiga seperti halnya Tuhan Yesus. Dengan jelas Simon orang Samaria atau Simon Magus telah murtad. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang adalah Alexander. Alexander ini adalah seseorang Kristen pengikut Kristus yang kemudian murtad. Rasul Paulus berkata bahwa iman Alexander telah kandas. Paulus juga menyebut bahwa Alexander telah diserahkan kepada iblis agar jera menghujat. Mungkin maksudnya adalah bahwa Alexander dikucilkan dari gereja, tetapi tidak kehilangan keselamatan seperti anggota Korintus yang ada di situ. Tetapi bisa juga berarti bahwa Alexander benar-benar kehilangan keselamatan. 1 Timotius 4 ayat 2. Lagi pula kasus di Korintus berbeda. Anggota jemaat di Korintus dosanya percabulan, bukan karena meninggalkan Yesus Kristus. Anda melihat di sini ada beberapa orang yang bernama Alexander di dalam Bible. Tetapi tidak pasti apakah Alexander yang murtad ini adalah orang yang sama dengan salah satu orang yang bernama Alexander itu. Nah, saudara bisa menyadari itulah orang yang ketiga. Berikutnya yang ketiga, yang keempat ya sekarang ya, adalah Hymenaeus. Tokoh Alkitab yang murtad adalah Hymenaeus. Hymenaeus disebut dalam kasus yang sama dengan Alexander. Wah, sama, hampir persis. Jadi Hymenaeus ini adalah tokoh di dalam Bible, dalam Perjanjian Baru yang imannya juga telah kandas. Anda bisa melihat kisahnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18 sebagai orang yang punya ajaran sesat, yakni dengan mengatakan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung atau seperti itu. Yang kelima yang terakhir adalah Demas. Demas adalah rekan sepelayanan Paulus. Kisahnya Anda bisa membaca dalam Filemon 1 sampai 24. Namun di situ dengan jelas Rasul Paulus kemudian menyebut bahwa Demas telah meninggalkan dirinya saat itu sedang di dalam penjara karena Injil. Ya, dia pergi ke Tesalonika, mungkin itulah tempat asalnya dia. Dan Paulus juga mengatakan bahwa Demas itu telah mencintai dunia. Ini adalah kebalikan dari mencintai Tuhan, yakni bersifat duniawi atau kembali pada keadaannya sebelum dia bertobat. Jadi Demas sudah murtad, walaupun belum tentu ia telah kehilangan keselamatan. Nah saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah saudara termasuk orang yang meyakini daripada pengajaran atau
pemahaman Armenian atau Calvinis. Armenian tadi berkata bahwa itu cuma sementara saja, nanti pada endingnya terakhir dia ada pasti bertobat dan kembali pada Tuhan, ya. Atau yang Calvinis yang mengatakan itu cuma kelihatannya saja sebagai pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang tidak pernah memiliki Tuhan secara nyata, ya. Jadi saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama kita alami Tuhan secara nyata, secara pribadi, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, fokus pada Tuhan Yesus, karena apa yang ditawarkan oleh dunia itu mungkin kelihatannya baik, tetapi apa yang Tuhan beri pada kita itu tidak pernah baik, tetapi yang terbaik. Jaminan yang pasti untuk masa depan kita, keuangan kita, masa depan kita, dan keselamatan kita Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita. Amen. Yesus Masiah bless you. Bye-bye.